Assalamualaikum, Sobat. Selama ini mungkin kita mengenal Joko Kendil sebagai dongeng pengantar sebelum tidur, sebuah kisah yang memberi pesan kepada anak cucu akan keikhlasan dalam menjalani hidup. Namun, sejak kedatangan lelaki yang bernama Kusnan asal Demak itu, dongeng sebelum tidur tampaknya menjadi sebuah kenyataan. Lelaki serba hitam yang berkelana dengan berjalan kaki, menyebut dirinya sebagai Joko Kendil, mendadak viral. Di era 70-an, Joko Kendil merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah, yang diceritakan secara turun-temurun oleh nenek kepada anak cucunya, ketika malam menjelang tidur. Legenda tersebut mengandung hikmah, tentang ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan hidup. Legenda Jaka Kendil, dikisahkan sebagai putra raja yang dikutuk, karena melakukan suatu kesalahan. Sumarsono, dalam bukunya Legenda Jaka Kendil menceritakan bahwa zaman dahulu, seorang janda tua, Mbok Randa, yang hidup sebatang kara. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Mbok Randa dengan susah payah harus membawa seikat kayu bakar ke pasar. Kayu itu kemudian dijual, dan hasil penjualannya untuk dibelikan keperluan sehari-hari. Usianya yang semakin lanjut, janda tua pun merasakan beratnya hidup sebatang kara, sulitnya mencari nafkah. Janda tua harus keluar masuk hutan, mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Oleh karena itu, ia pun selalu memohon pada Sang Pencipta agar diberi seorang anak. Janda tua tersebut sangat menginginkan seorang anak, dengan harapan pekerjaannya menjadi lebih ringan. Hatinya sangat kuat untuk memiliki anak, sehingga terbawa ke alam bawah sadar. Hingga, pada suatu malam Mbok Randa bermimpi. Dalam tidurnya, Mbok Randa merasa kejatuhan bulan yang sangat besar. Mbok Randa merasa tidak tenang dan hatinya sangat risau, karena mimpi semalam. Hari ke hari, hati janda tua tersebut merasa terganggu pikirannya, tidak tenang dan gelisah. Pada suatu hari, prajurit dengan beberapa pengawalnya, datang ke gubuk reot janda tua tersebut. Prajurit yang datang ke rumah janda tua itu tidak lain, utusan dari raja. Salah seorang prajurit, yang datang ke rumah janda tua, membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain yang indah dan sejumlah uang. Kemudian, prajurit tersebut memberikan bungkusan kain kepada janda tua, yang masih terheran-heran dengan kedatangan utusan raja. Setelah diterima bungkusan dan sejumlah uang oleh janda tua, para prajurit pun bergegas meninggalkan janda tua yang masih tercengang dengan memegang bungkusan pemberian raja. Janda tua itu pun segera membuka bungkusan kain yang berbau harum. Alangkah terkejutnya, saat janda tua itu mengetahui bahwa isi bungkusan tersebut adalah seorang bayi, dengan wajah yang menyerupai tempat nanak nasi yang terbuat dari tanah, yaitu kendil. Meskipun melihat keganjilan wajah bayi yang dibungkus itu, janda tua itu menerima pemberian dari utusan raja dengan tulus. Semua karena kehendak yang maha kuasa, ungkap janda tua itu dalam hatinya, sambil memeluk bayi dengan kasih sayang. Dengan rasa sabar dan kasih sayangnya, janda tua itu pun merawat bayi, dan memberi nama sesuai dengan bentuk fisiknya, yaitu Jaka Kendil. Waktu terus bergerak, Jaka Kendil pun beranjak dewasa. Suatu hari, Jaka Kendil dan ibunya pergi ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar, Jaka Kendil melihat wanita dengan paras cantik. Jaka Kendil tertarik dengan wanita yang berjumpa di pasar. Belakangan diketahui bahwa gadis yang ditemui Jaka Kendil di jalan menuju ke pasar adalah putri seorang raja. Suatu ketika, raja berniat akan menikahkan putrinya. Untuk mendapatkan pria idaman, raja mempunyai syarat calon suami putrinya harus membawakan gamelan Lokananta dari Kayangan. Barang siapa yang berhasil menghadirkan gamelan Lokananta, maka pemenang akan dinikahkan dengan putri raja. Mendengar sayembara itu, Jaka Kendil pun bergegas meminta izin dan doa restu pada ibunya, untuk mengikuti sayembara. Kabar gembira pun terdengar dari tetangga janda tua tersebut. Jaka Kendil berhasil memenangkan sayembara, dan akan segera dinikahkan dengan putri raja. Hari yang sudah ditentukan, Jaka Kendil dinikahkan dengan putri raja. Mereka duduk berdampingan, meskipun secara fisik tubuh Jaka Kendil berbeda dengan pria lain. Namun keajaiban pun terjadi, ketika sang putri memeluk Jaka Kendil dengan kondisi fisiknya yang berbeda dengan pemuda lain dengan tulus ikhlas. Jaka Kendil pun berubah wujud menjadi seorang ksatria yang tampan. Jaka Kendil terbebas dari kutukan. Sebenarnya,
Jaka Kendil sendiri merupakan keturunan keluarga kerajaan. Karena melakukan kesalahan, putra raja itu dikutuk menjadi rakyat miskin. Berbeda dengan Jaka Kendil yang viral, jagat dunia maya dihebohkan seorang musafir yang dijuluki Joko Kendil. Laki-laki berpakaian serba hitam ini, menyatakan dirinya sudah berkelana sejak tahun 2001 dengan berjalan kaki. Pakaian serba hitam, celana cingkrang, topi caping, dan tasbih yang dikalungkan di lehernya, sebagai identitas yang menempel pada Jaka Kendil. Dari berbagai sumber, nama asli Joko Kendil yaitu Kusnan, laki-laki yang berusia 41 tahun. Joko Kendil di desanya dikenal dengan nama Kusnan, tidak ubahnya seperti pemuda desa. Lelaki asal kelahiran Dusun Engramut, Kelurahan Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan itu sudah melakukan perjalanan jauh. Kusnan telah menjalankan sebagian usianya untuk berkelana atau musafir sejak usia 19 tahun. Julukan, Joko Kendil, didapatkan dari guru spiritualnya, Syekh Hadi Guntur. Kusnan melakukan perjalanan, sebagai seorang musafir mempunyai tujuan tersendiri. Kali ini, Kusnan, tengah menjalankan misinya berjalan menuju Gunung Muria yang berlokasi di daerah Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan jauh yang dilakukan Kusnan semata-mata untuk mengambil tongkat yang pernah dikubur di Gunung Muria. Kusnan atau Joko Kendil merencanakan perjalanan selama 25 tahun yang akan menghentikan perjalanannya pada 2025 mendatang dan kembali ke gurunya dan mencari jodoh. You have watched our video. Thanks. You don't forget to click subscribe, like, and share other social media.